Selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang mungkin Anda lakukan setiap hari tanpa banyak mikir. Menjadi bersih. Pernah nggak Anda berhenti sejenak terus bertanya, kenapa sih sehelai rambut di piring itu bisa bikin kita jijik banget? Atau dari mana datangnya ritual mandi harian kita? Sumber-sumber yang Anda bagikan ini, membawa kita ke perjalanan yang luar biasa melintasi sejarah dan psikologi di balik kata murni. Jadi misi kita kali ini adalah melacak konsep bersih ini ya. Dari ritual kuno, lewat wabah mematikan, sampai ke lorong sabun di supermarket. Yuk kita bedah ini. Betul. Dan yang penting untuk diingat, apa yang kita anggap bersih hari ini, itu sebenarnya sebuah penemuan yang relatif baru. Ini bukan cuma soal sains. Konsep ini tuh campuran yang rumit. Ada spiritualitas, ada tekanan sosial, ketakutan akan penyakit, dan tentu saja pemasaran yang sangat cerdas. Nah, dalam pembahasan mendalam kita kali ini, kita akan lihat bagaimana kebiasaan paling pribadi Anda, yaitu ritual mandi Anda, sebenarnya dibentuk oleh kekuatan sejarah yang dahsyat, yang seringkali kita nggak sadar. Oke. Mari kita mulai dari yang paling dasar. Rasa jijik. Apa sih yang bikin Anda merasa jijik? Mungkin makanan busuk? Atau melihat sesuatu yang kotor gitu? Salah satu sumber Anda kan menyoroti seorang peneliti, namanya Val Curtis. Dia punya metode unik ya. Terus bertanya, kenapa? Berulang kali. Persis kayak anak kecil. Dan saat dia melakukan itu pada rasa jijik, jawabannya selalu mengerucut ke satu hal. Penyakit. Tepat sekali, rasa jijik itu bukan sekedar perasaan nggak nyaman. Itu mekanisme pertahanan diri yang sudah terasah jutaan tahun. Nenek moyang kita yang secara naluriah menghindari hal-hal yang berpotensi bawa kuman, Contohnya seperti apa? ya seperti rambut rontok yang bisa menularkan kurap, atau muntahan yang bisa menyebarkan puluhan jenis infeksi. Nah, mereka ini lebih mungkin bertahan hidup. Pada dasarnya, itulah definisi ilmiah dari higien, perilaku untuk menghindari penyakit. Perilaku ini bahkan ditemukan pada hewan yang nggak punya otak sekalipun. Tunggu. Disinilah jadi sangat menarik buat saya. Kalau ini murni soal bertahan hidup, kenapa dampaknya bisa jadi sangat sosial? Artikel itu kan bilang, rasa jijik yang sama bisa terpicu oleh penampilan seseorang yang katakanlah tidak biasa. Entah cara jalannya yang pincang atau bentuk tubuhnya beda. Gimana bisa insting biologis untuk hindari kuman malah jadi dasar diskriminasi? Itu pertanyaan yang bagus sekali. Disinilah manusia jadi unik. Kita tidak hanya merasakan jijik, kita membangun narasi dan makna di sekelilingnya. Naluri purba untuk menghindari sesuatu yang salah atau nggak normal karena potensi penyakit, dalam masyarakat yang kompleks itu bisa salah sasaran. Naluri itu kemudian bisa dibilang dibajak untuk menciptakan kategori kita yang bersih dan mereka yang dianggap kotor. Dan jauh sebelum kita tahu soal bakteri, konsep kemurnian ini lebih dulu masuk ke ranah spiritual. Nah, ini dia. Sebelum ada teori kuman, bersih-bersih itu lebih soal penyucian jiwa, ya kan? Bukan badan. Saya baca di salah satu sumber Anda tentang bangsa Aztec. Mereka punya ritual membasuh bayi baru lahir sambil memanggil Dewi Air, Chalchihuitlicue. Tujuannya bukan untuk bunuh kuman, tapi membersihkan kekotoran spiritual dari orang tua. Bahkan para budak yang mau dikorbankan pun disucikan dulu. Dan yang menarik, di belahan dunia lain seperti Yunani kuno, konsepnya beda lagi. Bapak kedokteran, Hippocrates, dia menganjurkan mandi bukan untuk penyucian spiritual, tapi untuk menyeimbangkan humor tubuh, cairan tubuh gitu. Oh, yang seperti darah, dahak, dan empedu itu ya? Betul. Ini lebih ke keseimbangan medis meskipun ya pemahaman medis mereka saat itu masih sangat dasar. Lalu datanglah bangsa Romawi yang mengubah total konsep pemandian. Pemandian Romawi. Ini yang legendaris itu ya? Mereka mengubahnya dari kebutuhan pribadi jadi acara sosial raksasa yang mewah. Tepat. Lengkap dengan ketelanjangan, obrolan, dan kemalasan. Begitu hedonis, sampai filsuf seperti Seneca menganggapnya sebagai tanda kemerosotan moral. Dan pandangan inilah yang kemudian diadopsi oleh gereja Kristen awal. Mereka melihat pemandian umum itu sebagai sarang dosa. Karena penuh ketelanjangan dan kesombongan duniawi gitu ya. Iya, akibatnya mereka tidak menganjurkan mandi secara berlebihan. Terciptalah sebuah ketegangan budaya yang luar biasa seputar kebersihan tubuh di Eropa. Jadi di satu sisi ada kemewahan Romawi, di sisi lain ada penolakan dari kaum agamawan.
Dan sementara orang Eropa mulai jarang mandi, penjelajah seperti Marco Polo itu kaget setengah mati pas tiba di Tiongkok. Dia menulis kalau di sana orang mandi setiap hari, bahkan pas musim dingin. Kontras banget ya. Lalu, bencana melanda Eropa. Bencana dahsyat, wabah hitam atau Black Death, pertengahan abad ke-14. Sepertiga populasi Eropa musnah, dan tidak ada yang tahu apa penyebabnya. Dalam kepanikan itu, muncullah sebuah teori yang disebut teori miasma. Udara buruk kan? Mereka percaya penyakit menyebar lewat udara beracun atau uap. Benar, logika mereka walau salah kaprah sebenarnya bisa dimengerti dari sudut pandang mereka saat itu. Mereka lihat kabut, uap, bau busuk, terus mereka hubungkan dengan kematian. Laporan dari Universitas Paris tahun 1348 bahkan menyalahkan posisi planet. Tapi kesimpulan paling fatal dari teori miasma ini adalah keyakinan mereka bahwa pori-pori kulit yang terbuka bisa membuat udara buruk itu masuk ke tubuh. Jangan bilang. Maksudnya, mandi pakai air panas itu membuka puri-puri. Tepat sekali. Tubuh yang panas dan lembab setelah mandi justru dianggap lebih rentan. Jadi, para dokter saat itu menyarankan untuk menghindari mandi. Rumah-rumah pemandian umum yang tersisa dari zaman Romawi pun ditutup, dianggap sebagai tempat penyebaran wabah. Ini gila. Jadi, di tengah wabah paling mematikan dalam sejarah, saran terbaik dari para ahli saat itu adalah jangan mandi. Ironi yang luar biasa tragis. Sumber Anda bahkan menyebutnya 1000 tahun tanpa mandi di Eropa. Saya nggak bisa bayangin baunya. Keadaan itu berlangsung berabad-abad. Eropa butuh krisis baru berskala raksasa untuk mengubah cara pikir itu. Dan krisis itu datang dalam bentuk asap, kepadatan, dan kotoran. Revolusi industri. Kota-kota seperti London meledak populasinya. Jalanan penuh lumpur, kotoran kuda, asap batu bara. Kondisi sempurna untuk wabah baru ya. Seperti kolera. Nah, disinilah seorang dokter bernama John Snow muncul. Oh, kisah Jon Snow ini seperti cerita detektif ya? Kan miasma, Snow melakukan sesuatu yang radikal. Dia bikin peta. Dia tandai setiap kasus kematian dan menemukan hampir semuanya berkerumun di sekitar satu sumur air di Broad Street. Dia selidiki lebih jauh, dan ternyata sumur itu terkontaminasi oleh lubang pembuangan kotoran dari rumah bayi yang meninggal karena kolera. Jadi dia membuktikan penyakit itu menyebar lewat air, bukan udara. Itu terobosan besar. Apa temuannya langsung diterima? Sama sekali tidak. Gagasan tentang kuman tak terlihat di dalam air itu dianggap aneh. Pemerintah menolak teorinya. Butuh waktu puluhan tahun sampai John Snow terbukti benar. Momennya itu tahun 1883, ketika Robert Koch akhirnya berhasil melihat bakteri kolera di bawah mikroskop. Saat itulah teori kuman lahir dan mengubah dunia. Dan air bersih. Tapi apakah dampaknya cuma soal kesehatan publik atau ada efek sosial lainnya? Nah, disinilah ceritanya jadi sangat relevan untuk Anda. Begitu orang paham kuman itu nyata dan berbahaya, kebersihan mendadak jadi sangat penting. Tapi lebih dari itu, kebersihan menjadi penanda status sosial. Tiba-tiba, tampil bersih dengan pakaian rapi, nggak bau, itu jadi cara untuk membedakan diri dari kelas bawah. Seperti julukan The Great Unwashed atau kaum yang tidak dicuci itu ya, yang disematkan ke kelas pekerja di Inggris? Tepat. Penampilan Anda jadi sinyal visual apakah Anda orang aman dari kelas menengah atau Anda pembawa penyakit dari kawasan kumuh. Kebersihan jadi alat untuk menghakimi moral dan kelas sosial seseorang. Jadi saat kita mungkin secara nggak sadar menilai penampilan orang hari ini, kita sebenarnya sedang mengulangi pola yang sama dari era Victoria. Cukup mengganggu ya kan? Sangat. Dan sayangnya, logika membersihkan yang kotor ini nggak berhenti di situ. Metafora ini dibawa ke level yang, jauh lebih mengerikan. Benar sekali. Konsep kemurnian dan pembersihan ini dibajak untuk tujuan ideologis yang paling kelam. Sumber Anda menyoroti bagaimana bahasa kebersihan ini jadi dasar bagi salah satu kekejaman terbesar dalam sejarah. Tahun 1895, seorang dokter Jerman bernama Alfred Plotz, dia menerbitkan buku tentang Rasenhygiene. Higiene ras, dari namanya saja sudah mengerikan.
Idenya adalah menerapkan prinsip-prinsip kebersihan pada ras secara keseluruhan. Tujuannya membersihkan elemen-elemen yang dianggap nggak diinginkan dari gene pool. Ini meletakkan dasar bagi gerakan eugenika dan pada akhirnya menjadi justifikasi ilmiah semu bagi Holocaust. Wow! Jadi bahasa kebersihan, kata-kata seperti pemurnian, membersihkan, kontaminasi, dipakai secara literal untuk membenarkan genosida. Ini menunjukkan betapa berbahayanya sebuah metafora ketika dianggap kenyataan. Konsep yang awalnya positif seperti higiene bisa dipelintir jadi alat pemecah belah, rasisme, dan kontrol sosial. Dan gagasan kemurnian yang sama ini dalam bentuk yang jauh lebih jinak tapi tetap kuat akan menjadi alat yang luar biasa ampuh untuk hal lain, menjual sabun. Jadi, setelah menelusuri semua ini, apa artinya? Ritual mandi harian kita yang kelihatannya sepele ternyata adalah puncak dari sejarah yang panjang dan berliku. Dimulai dari naluri purba, jadi ritual spiritual, lalu jadi ketakutan air, dan akhirnya jadi revolusi ilmiah. Konsep bersih itu sendiri ternyata syarat dengan muatan sejarah, status sosial, bahkan ideologi. Untuk Anda, revolusi higiene ini ditambah lahirnya teori Kuman menciptakan sebuah pasar baru yang luar biasa besar yang didasari oleh kecemasan. Lain kali Anda jalan di lorong supermarket, dihadapkan pada puluhan pilihan sabun. Coba pikirkan ini. Apakah Anda benar-benar sedang membeli produk untuk kesehatan? Ataukah Anda sedang berpartisipasi dalam sebuah ritual modern yang dibentuk oleh ribuan tahun sejarah, oleh rasa takut, kecemasan status, dan sisa-sisa kebutuhan spiritual akan penyucian? Dan yang lebih penting lagi, di era obsesi kita untuk membuluh 99,9% kuman, apa sebenarnya dampak dari usaha kita untuk menghilangkan segala sesuatu dari kulit kita? Itu pertanyaan yang akan kita jelajahi lebih dalam lagi.